ibu saya laporkan ke HRD ya, biar ibu dipecat. Dan akhirnya telepon saya sambungkan ke Bang Ahmad, yang sebelumnya saya konfirmasi dulu ke Bang Ahmad. Akhirnya Dise kabur dan WA saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Gagal Kredit. Sebelumnya saya minta maaf kepada sahabat GK ya, karena baru sempat lagi bikin konten. Kemarin agak drop badan saya ya, karena memang harus ada yang saya tangani ya, dari saudara-saudara kita yang mana mereka ini sedang terjerat di pinjaman online. Dan alhamdulillah semuanya sudah kondusif. Oke, langsung saja pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai aplikasi Indodana, yang dimana aplikasi Indodana ini sudah sangat keterlaluan ya. Ini sering sekali dari para dise aplikasi Indodana meneror ke tempat perusahaan di mana kalian bekerja. Ini sering sekali dilakukan ya, sangat meresahkan sekali ya. Debitur dibuat tidak nyaman dengan adanya cara penagihan dari aplikasi Indodana. Ada salah satu klien saya ya, yang menceritakan terkait kronologinya ketika diteror ya, ataupun ditagih dari aplikasi Indodana ke tempat bekerjanya. Ya, langsung saja di sini akan saya bacakan terkait masalah kronologinya. Hari Selasa 21 Desember 2022, di aplikasi Indodana telepon ke kantor, diterima staf saya dan disambungkan ke saya, kemudian saya alihkan ke WhatsApp. Katanya sinyal kurang bagus. Telepon pakai nomor biasa, oke, saya terima. Dan di situ Dise maksa saya melakukan pembayaran, tapi saya tetap kekeh belum ada dananya. Kata Dise, kapan-kapan ada? Saya jawab, ya nanti kalau ada. Saya tidak pernah menjanjikan tanggal kapan saya bisa bayar. Lalu Dise bilang mau nagih HRD. Saya diam saja. Setelah itu dia WhatsApp, saya suruh nunggu HRD datang nemuin saya. Tapi tidak ada HRD nemuin saya. Hari Rabu, tanggal 22 Desember 2022, Dise kembali menelpon ke kantor dan menanyakan kembali kapan saya bisa bayar. Saya jawab belum ada dana. Kata Dise gitu, terus jawaban ibu, jadi kapan? Kan tanggal 25 gajian katanya. Saya jawab, saya sudah tidak terima gaji karena ada yang harus saya bayar. Kata Dise, oke, saya telepon HRD Anda, saya kirim foto Anda ke email perusahaan Anda, dan saya pastikan Anda kalau tidak bayar Anda akan dipecat. Dan itu pun kirim WhatsApp. Saya tidak jawab. Telepon saya taruh di meja karena saya lagi kerja mau merilis barang, karena barang mau dikirim, jadi saya selesaikan kerjaan saya. Telepon sudah mati. Tiba-tiba pulangnya jam 3, staf saya menyampaikan ke saya kalau ada telepon dari HRD kalau saya setuju untuk pot payroll gaji saya untuk bayar hutang di bank. Lalu saya bilang, saya temui saja HRD saya karena saya beda gedung, jadi pulang kerja jam 3.30 saya menemui HRD saya. Sebelum ketemu HRD saya, telepon dulu ketua serikat saya untuk menanyakan perihal tersebut. Saya bilang saya sedang ada masalah di pinjol dan tidak bayar, apa saya bisa dipecat dan minta potong gaji saya? Jawab Pak Ketua Serikat, oh tidak bisa, itu mbak, urusan pinjol kan masalah pribadi. Mbak itu antara mbak dan si peminjam. Kalau untuk pot gaji HRD harus ada persetujuan dari mbak. Sedikit lega dan tidak lupa juga saya konsul dulu dengan Bang Ahmad. Lalu saya ketemu dengan HRD saya. HRD menyampaikan, apa benar mbak ada hutang di bank dan mbak minta pembayarannya pakai payroll atau pot gaji? Lalu saya menjawab, tidak ada mbak, saya tidak ada hutang di bank dan tidak pernah minta pembayaran melalui pot gaji saya. Saya hutangnya dipinjol mbak lewat aplikasi Indodana di HP. Lalu HRD menyampaikan, mbak tidak ada kan buat surat perjanjian untuk pembayaran pot gaji? Soalnya dia tadi telepon saya, mbak ada hutang di bank mana gitu tadi, dan mbak setuju kalau pembayaran pot gaji. Lalu saya menjawab, tidak mbak, tidak ada mbak, saya pinjam lewat aplikasi di HP sambil saya tunjukin HP saya dan saya cerita ke HRD saya. HRD menjawab kembali, oh iya mbak, berarti tidak ada ya mbak, kalau ketemu begini kan jelas mbak, jadi nanti kalau telepon lagi saya bisa menjawabnya. Saya menjawab lagi, iya mbak, terima kasih mbak. Pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2022,
Pagi saya temui staf saya cerita kalau semalam saya sudah konfirmasi ke HRD masalah pinjol saya. Jadi saya bilang nanti kalau telepon, bilang saja suruh telepon ke WhatsApp saya saja. Dan jam 12 siang, saya telepon staf saya, bilang suruh telepon ke WhatsApp saya saja. Tapi tidak ada telepon ke WhatsApp saya. Dan jam 3 sore, saya telepon kembali karena staf saya lagi break. Jadi yang angkat telepon bos. Saya lalu disampaikan ke saya, lalu saya alihkan ke WhatsApp saya. Dia menanyakan kapan saya bisa bayar dan saya jawab belum ada dananya. Dia bilang ibu sehat masih kerja kok, jawab gitu terus. Saya bilang saya harus bilang apa kok tanya ke saya. Ibu itu sudah maling uang di perusahaan saya. Saya bilang saya tidak maling. Lalu apa itu namanya? Ibu saya laporkan ke HRD ya biar ibu dipecat. Dan akhirnya telepon saya sambungkan ke Bang Ahmad. Yang sebelumnya saya konfirmasi dulu ke Bang Ahmad. Akhirnya saya kabur dan WA saya. Nah, jadi kurang lebihnya kronologinya seperti itu ya. Di sini sudah cabut izinnya OJK. Aplikasi Indodana ini sudah kelewatan. Gak cuma 1, 2, 3 orang, hampir ya puluhan orang yang ada pengaduan masuk ke saya terkait masalah aplikasi Indodana ini. Sering sekali meneror ke tempat perusahaan di mana debitur bekerja ya. Di sini jelas sudah melakukan pengancaman ya. Bahwa gimana caranya si debitur ini agar dipecat dari tempat kerjanya. Ingat, urusan utang ini urusan pribadi, nggak ada kaitannya ya dengan pekerjaan. Ini udah kelewatan ini. Jadi pas di saat klien saya ini di telepon sama debt collector Indodana, disambungkanlah saya bertiga. Memang di situ sangat parah sekali ya, kasar sekali, dan saya pun gertak balik, saya tantang balik itu debt collectornya, dan tiba-tiba dia kabur ya, dia kabur. Nah jadi aplikasi ini sering sekali ya, ini aplikasi legal. Tapi cara penagihnya sangat memalukan sekali. Hampir semua aplikasi legal, cara penagihannya seperti ilegal ya. Saya punya banyak bukti. Jadi pada kesimpulan video ini, saya ingin memberikan pesan terbuka terhadap OJK ya. Tolong kasih gambaran kepada kami, khususnya rakyat Indonesia, ketika diintimidasi atau diteror habis-habisan oleh aplikasi pinjol, yang mana aplikasi ini sudah terdaftar di OJK dan sudah berizin di OJK. Langkah apa yang harus dilakukan ketika ingin melaporkan kasus-kasus seperti ini ya, yang sangat meresahkan sekali? Langkah apa yang harus kita lakukan ya, khususnya bagi korban pinjol itu sendiri ketika ingin membuat laporan pengaduan? Tolong dikasih arahan ya buat OJK untuk para korban pinjol yang sudah diintimidasi, yang sudah dibuat tidak nyaman, diteror habis-habisan. Langkah apa yang harus dilakukan? Lapor kemana dulu ya? Karena sudah ada banyak debitur lapor ke OJK, lempar sana lempar sini. Ini mekanismenya seperti apa? Tolong kasih gambaran kepada kita ya, biar kita nanti secepatnya akan ambil tindakan. Langkah apa yang harus kita lakukan ketika ingin kita melakukan pengaduan ataupun pelaporan? Banyak sekali ya klien-klien saya ini membuat pengaduan kepada OJK, tapi dilempar sana lempar sini. Ini mekanisme yang sebenarnya itu seperti apa? Tolong kasih gambaran dong. Umumkan di publik ya, agar masyarakat luas tahu. Gimana caranya ketika para korban pinjol ini diintimidasi, diteror habis-habisan, dibuat tidak nyaman ya. Langkah apa yang harus dilakukan ketika ingin membuat pengaduan ataupun pelaporan? Tolong OJK kasih gambarannya kepada kita semua ya. Karena aplikasi pinjaman online legal ini, cara penagihannya tidak jauh berbeda dengan aplikasi pinjaman online ilegal. Jadi tolong buat OJK kasih gambarannya ya, solusinya
terkait tentang korban pinjol yang ingin mengadukan ataupun membuat laporan. Langkah apa dan harus kemana dulu para korban ini melaporkan? Ya, semoga OJK bisa mendengar ini dan bisa memberikan sedikit gambaran yang mana nanti harus diumumkan di publik agar masyarakat luas tahu ya langkah apa yang harus dilakukan bagi para korban-korban pinjaman online, tak itu legal ataupun ilegal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.